Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kita sebelum kita istirahat tidur malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita pernah dengar dan sering menyanyikan lagu yang judulnya Tuhan, ku mau menyenangkanmu, yang refnya berbunyi menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Mungkin kita sering menyanyikan lagu ini dan kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Kita akan baca di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Saya bacakan ayat firman Tuhannya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat 19, lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab besar dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apa itu talenta? Kepada setiap orang yang percaya, yaitu hamba-hamba Tuhan, kita, setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang menghamba kepada Kristus sebagai Tuhan, kita sudah diberi talenta sesuai dengan kapasitas dan porsi masing-masing. Talenta bisa berupa bakat, kepandaian, kemampuan, akal budi, kecerdasan, karunia, keterampilan, bahkan keluarga, dan juga kesehatan, bahkan tubuh yang lengkap dan sempurna, atau mungkin ada yang lahir dengan kondisi cacat. Lalu ada orang yang memiliki banyak kekayaan, ada yang sedikit, mungkin ada yang kekurangan. Semua itu adalah talenta yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu, manusia seringkali bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Jika orang yang baik akan berpikir tentang hal yang baik dan melakukan hal yang baik juga. Sementara orang yang jahat akan berpikir jahat dan akhirnya bertindak yang jahat. Di sini kita melihat ada 2 karakter hamba. 1, hamba yang mau bekerja, di mana hamba ini menyadari bahwa talenta yang diberikan Tuhan kepadanya itu harus dikerjakan, sehingga dia tidak membiarkan
semua yang ada di dalam dirinya, talenta itu, dibiarkan begitu saja, tetapi dia mengerjakan dengan segenap tenaga dan dengan sepenuh hati. Tetapi hamba yang tidak mau bekerja adalah hamba yang malas. Apa yang dia terima sebagai karunia dan talenta yang dia sudah miliki, dia tidak mau menggunakan semuanya itu, dia tidak memakai semuanya itu, karena dia tidak mau bekerja untuk keuntungan tuannya. Padahal setiap orang yang sudah ditebus oleh Kristus adalah hamba Allah, dan kita wajib melakukan semua yang Tuhan sudah berikan ini untuk keuntungan dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, berikutnya, mengapa talenta itu harus selalu dikerjakan? Yang pertama adalah karena mengerjakan talenta itu menjadi satu bukti ketaatan yang dikerjakan dengan takut dan gentar. Ini kita bacanya di dalam Filipi 2 ayat 12 yang berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus menuliskan tentang hal ini karena menyuruh kepada setiap orang yang percaya, yang menjadi kekasih Tuhan, supaya hidup senantiasa taat, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya, tidak membuang-buang waktu, menggunakan setiap talenta yang ada, sebaik mungkin dikerjakan untuk menghasilkan keuntungan bagi tuannya. Yang kedua, karena Tuhan itu menuntut hasil dari talenta yang sudah diberikan kepada hamba-hambanya. Kita sudah dengar perumpamaan yang kita baca sama-sama. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Di sini di dalam Matius 3 ayat 8, firman Tuhan berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan itu, lalu kita juga harus menghasilkan buah dari talenta itu. Kenapa? Karena Tuhan itu menuntut hasil atau buah dari apa yang sudah diberikan. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita dijamin dengan satu kehidupan yang kekal, maka kita pun harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan yang kita alami, sehingga hidup kita menghasilkan buah dan memuliakan nama Tuhan. Lalu yang ketiga, jika kita sudah ditebus, maka kita juga harus melakukan atau menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Di dalam Efesus 5 ayat 8 dan 9, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sehingga semua talenta yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Kita harus terus mengerjakan dengan taat, dengan setia sampai akhir, dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Apa yang harus dihasilkan? Yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu adalah hasil dari talenta yang Allah berikan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengerjakan semua itu sama seperti seorang hamba yang mendapat satu talenta dan tidak mengerjakan semua itu. Sehingga di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 30, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Ini orang yang malas dan jahat, yang tidak mau membalas semua kebaikan Tuhan, jadi dikatakan hamba yang tidak berguna. Kalau kita tidak berguna bagi Tuhan, maka kita akan dicampakkan di dalam kegelapan yang paling gelap. Kita tidak akan menerima kasih karunia dan sukacita dari Allah Bapa di surga. Mari kita jadi hamba yang baik, hamba yang mau bekerja, yang mempergunakan setiap kesempatan yang ada, talenta yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu menjadi berkat buat kita malam hari ini, dan saya berdoa supaya kita menjadi hamba yang berguna, yang baik, yang bisa melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.